Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah subscribe, like, dan mendukung channel saya. Adapun kali ini saya akan mengulas sebuah artikel misteri yang nantinya akan saya sisipi kisah misteri nyata juga yang masih berkaitan dengan ulasan artikel misteri yang kali ini akan saya bawakan. Nah, untuk kali ini akan saya beri judul Misteri Tragedi Tank Amfibi di Danau Ranu Grati. Langsung saja ya. Danau Ranu Grati terletak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam sejarah, danau ini menggegerkan masyarakat Indonesia dengan tragedi tenggelamnya tank amfibi beserta seluruh awaknya, yaitu prajurit TNI. Peristiwa tragis ini hingga sekarang masih diliputi misteri, sebab tak seorang pun berhasil menemukan bangkai tank dan seluruh awaknya. Dihimpun dari Borobudur News dan berbagai sumber, peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 1979. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Oktober 1979. Saat itu beberapa kendaraan tank Batalion Sipur 10 amfibi tembak berdatangan memasuki wilayah Grati, melewati jalan-jalan kecil menuju Danau Grati. Saat itu tersiar kabar jika prajurit ABRI atau TNI ini akan mengadakan latihan rutin di Ranu Grati. Bagi anak-anak desa di sekitarnya atau di sekitar danau, acara latihan pasukan amfibi ini merupakan tontonan menarik yang tidak boleh dilewatkan. Bila anak-anak merasa gembira, lain halnya dengan para orang tua. Kedatangan pasukan amfibi tidaklah demikian dengan orang tua dan sesepuh desa. Mereka merasa tegang dan resah. Rasa khawatir akan adanya terjadi sesuatu mara bahaya yang menelan jiwa peserta latihan. Hal ini disebabkan mitos Ranu Grati yang dijaga oleh ular super besar yang bernama Nogo Baru Klinting, yang setiap saat bisa menelan siapa saja termasuk para marinir dari TNI Angkatan Laut ini. Para sesepuh desa merasa khawatir acara latihan amfibi di perairan Ranu Grati bakal mengusik ketenangan Baru Klinting. Itulah sebabnya mereka mencoba menghalangi adanya kecelakaan yang berakibat hilangnya tank beserta seluruh awaknya di Danau Ranu Grati. Beberapa orang sesepuh desa menyarankan pada anggota marinir yang berniat latihan itu agar sebelum turun ke air untuk mengadakan ritual lebih dahulu. Ritual itu juga mengadakan acara selamatan dan juga memandikan para anggota latihan pasukan amfibi yang akan ikut latihan dengan air bunga Kamboja. Selain itu, ada pula yang menganjurkan agar latihan pasukan amfibi pagi itu ditunda.
Hal itu disebabkan salah satu seseorang yang dianggap mampu berkomunikasi dengan makhluk halus, penjaga danau, menyatakan bahwa pagi itu Baru Klinting sedang mengadakan sebuah pesta dengan Ratu Pantai Selatan. Sampai saat ini, banyak masyarakat yang masih percaya bahwa penghuni gaib Danau Ranograti berhubungan dengan gaib Pantai Selatan Laut Jawa. Semua saran dan alasan yang tidak dapat diterima akal atau logika itu ditolak mentah-mentah oleh penyelenggara latihan yang melibatkan pasukan amfibi. Mereka telah percaya dan dengan hasil survei yang telah dilakukan sebelum mereka turun ke lapangan. Seperti biasanya, setiap kali sebelum latihan, selalu diawali dengan rencana latihan atau renlap. Sesuai dengan rencana, pagi itu mereka tetap mengadakan latihan dengan menurunkan 7 unit tank amfibi ke perairan Ranograti. Sebelum tank amfibi beserta awaknya turun ke air, sempat terjadi perbedaan pendapat di antara seorang sesepuh desa dengan anggota pasukan amfibi. Menurut saksi mata yang menyaksikan jalannya perdebatan, bernama Hamzah, telah mengingatkan kepada komandan latihan. Hamzah berkata, "Pak, sebaiknya jangan latihan sekarang," kata Hamzah, menirukan ucapan sesepuh desa yang bernama Sulihati. "Bila bapak-bapak akan latihan, sebaiknya nanti siang saja," lanjut sesepuh itu. "Mengapa?" tanya salah seorang anggota pasukan yang diduga merupakan komandan latihan pasukan. "Berbahaya, Pak. Jaka Baru atau sebutan untuk naga Baru Klinting bisa marah," kata Sulihati menjelaskan. Bapak komandan pun menjawab, "Biarlah, saya ingin melihat kumisnya Jaka Baru," gurau komandan sambil tertawa. Dan teman-teman yang mendengarkan pun ikut tertawa. Namun, diam-diam beberapa warga tampak mulai khawatir atas penolakan usulnya oleh sang komandan latihan. Sulihati merasa kecewa karena para anggota pasukan amfibi itu tidak mau mengikuti sarannya. "Sudahlah Mbak Sul, para perwira yang gagah berani mana mungkin percaya dengan cerita kita," kata beberapa sesepuh lainnya. Para anggota pasukan amfibi ini memang pernah mendengar cerita tentang legenda naga Baru Klinting yang dipercaya penduduk sekitar sebagai penunggu yang sesekali meminta persembahan tumbal, dan mereka merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena telah mengadakan persiapan latihan yang secara matang. Lagi pula, apakah arti latihan di danau dibandingkan dengan latihan di lautan seperti yang selama ini telah mereka lakukan? Bahkan beribu kali. Tentu latihan di laut lebih banyak tantangannya dibanding dengan latihan di danau. Danau Ranograti yang luas dan kedalamannya tidak seberapa. Itu pikiran mereka. Sebenarnya ada juga beberapa orang di antara anggota pasukan, yaitu anggota amfibi yang sejak semula kurang setuju untuk mengadakan latihan di Danau Ranograti. Mereka lebih suka latihan di Laut Semedu Sari Nguling seperti yang selama ini biasa mereka lakukan. Di samping kekhawatiran akan adanya perbedaan antara air laut yang asin dan air tawar yang ada di Danau Ranograti yang dikenal sangat angker, cukup membuat ciut nyali hati mereka. Mbah Sulihati kembali menuturkan,
Bila ada salah seorang anggota pasukan Batalion Sipur 10 Amfibi Sirka Syayadi yang saat itu ikut serta dalam latihan di Ranograti. Sirka Syayadi merupakan salah seorang dari pelaku sejarah yang sampai saat ini beliau masih hidup. Saat kejadian itu berlangsung, Syayadi masih sangat muda dan berpangkat prada. Menurut cerita Sirka Syayadi, pada saat itu ia dan teman-temannya dari BTR 50 Amfibi akan mengadakan latihan rutin di bawah pimpinan Komandan BTR Subiyoto dan Wadang Aminuddin Sobokli. Saat itu 7 kendaraan tank yang bergerak menuju Ranograti siap mengadakan latihan. Setelah sampai di tepi danau, Syayadi dan teman-temannya beristirahat sebentar. Dalam latihan itu melibatkan 2 kompi pasukan amfibi yang hendak mengadakan latihan secara bergelombang-gelombang. Pertama ada 6 tank, tiap-tiap tank berisi 20 awak, seorang jurumudi dan seorang pembantu jurumudi. Jadi jumlahnya pasukan yang berada dalam setiap tank sebanyak 22 orang. Seorang komandan tank berjaga di luar atau di atas tank sebagai petunjuk arah. Dengan demikian jumlah seluruh pasukan pada tiap tank sebanyak 23 orang. Tepat pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, acara latihan dimulai. Anggota pasukan amfibi memasuki kendaraan masing-masing, pintu tank ditutup rapat. Kemudian itu mulai turun ke air. Nahas tak dapat ditolak. Ternyata salah satu dari 7 konvoi itu saat memasuki air terus tenggelam tanpa diketahui sebab-sebabnya. Tank amfibi yang berada di sebelah kanan tank yang ditumpangi Sirka Syayadi, menurut Sirka Syayadi, ia melihat sosok bayangan ular yang amat besar membelit tubuh tank yang ditumpangi sejumlah prajurit tank beserta seluruh awaknya. Serta sosok ular naga baru kelinting pun tidak pernah diketemukan hingga kini. Dan untuk mengenang kejadian yang terjadi pada 17 Oktober tahun 1979 itu, pihak TNI Angkatan Laut membangun sebuah monumen, tugu peringatan yang berlokasi di sebelah timur danau. Dan menurut cerita dari kepercayaan masyarakat, memang Danau Ranograti selalu meminta tumbal manusia setiap tahunnya. Bahkan pernah ada cerita dari masyarakat Grati, ada seorang bapak-bapak yang biasanya bekerja di Pasar Grati sebagai penarik delman. Beliau bernama Pak Jarwo. Dia selalu menunggu penumpang di depan pasar. Siapa tahu ada yang akan menggunakan jasanya. Tak lama kemudian, saat beliau menanti penumpang, datanglah 2 calon penumpang wanita dengan belanjaan yang lumayan banyak. Pisang, sayur, kelapa, dan sebagainya. Salah satu dari mereka melambaikan tangan ke arah Bapak Jarwo dari arah gerbang pasar. Pak Jarwo segera beranjak dan memacu delmannya untuk mendekati ke arah calon penumpang. Setelah terjadi kesepakatan ongkos, maka berangkatlah Pak Jarwo mengantarkan ke tujuan 2 penumpang tadi yang ternyata berjarak 20 menitan dari pasar tersebut. Sesampainya di arah Rano, Pak Jarwo banyak disapa teman-temannya yang ada di sana. Dia melewati jalanan menuju ke arah desa. Lalu Pak Jarwo disuruh berhenti sejenak oleh salah satu penumpang dan
Wanita itu memberikan bungkusan kecil yang dibungkus dengan daun jati. "Pak, lurus saja ya." "Oh iya, ini diikuti aja jalannya yang lurus, dan ini tolong dipegang saja. Nggak usah dibuka sampai Bapak kembali ke pasar lagi," ujar salah satu penumpang wanita tersebut. Pak Jarwo menerimanya dan mengikuti jalan lurus yang akan membawa ke desa tujuan. Sampailah Pak Jarwo ke sebuah rumah besar sekali dan halamannya yang sangat luas. "Ini masuk ke halaman atau gimana, Mbak?" tanya Pak Jarwo. Dan wanita itu keduanya menjawab dengan anggukan. Dua wanita itu ketika di delman memasuki halaman, tampaklah banyak orang-orang yang sedang memasak dan berbenah. "Akan ada acara, Pak, di sini hari ini," kata salah satu dari wanita tersebut. "Dan Pak, ini uangnya," ucap salah satu wanita yang satunya lagi. "Oh, nggih, matur suwun nggih," demikian jawab dari Pak Jarwo. "Jangan lupa bungkusan tadi dibawa," ucap salah satu dari mereka. "Oh iya, Mbak." Pak Jarwo pun kembali mengendalikan delmannya untuk pulang. Bungkusan daun jati masih di genggamannya. Ia terus menelusuri jalan yang tadi dia lalui. Lama-kelamaan apa yang digenggam Pak Jarwo tiba-tiba saja hilang. Ia bingung celingukan ke kanan ke kiri mencari-cari. Dia menghentikan delmannya sejenak guna mencari benda itu dan menengok ke bawah kakinya. Siapa tahu jatuh, pikirnya. "Waduh, hilang wes, bukan rezekiku." Demikian ucap Pak Jarwo. Namun tiba-tiba ia terkejut karena di belakang delman Pak Jarwo ternyata danau Ranu Grati yang sangat luas. Ia segera memacu delmannya ke jalan raya. Di sana dia berhenti dan segera menuju ke orang-orang atau teman-temannya yang di sekitarnya sambil ngos-ngosan. Pak Jarwo bercerita, "Wah, Pak, untung sampean udah diselamatkan sama mereka," jawab teman-teman dari Pak Jarwo. "Bapak dikasih ongkos?" tanya salah satu seorang pemuda kepada Bapak Jarwo. "Iya, Nak, aku dikasih ongkos kok sama mereka," ujar Pak Jarwo sambil merogoh saku celananya. Dada Pak Jarwo terasa berdetak kencang dan orang-orang terkaget-kaget karena bingung. Uang yang telah Pak Jarwo terima dari dua wanita penumpang tadi ternyata berubah menjadi daun mangga. "Astagfirullahaladzim, kok oleh godong aku," demikianlah ucapan Pak Jarwo yang seketika itu juga pingsan. Demikianlah salah satu cerita mistis di balik keindahan Danau Ranu Grati. Semoga dari apa yang saya sampaikan tadi ada manfaat dan hikmah yang bisa kita petik, di mana bumi dipijak, disitulah langit kita junjung. Meskipun kita merasa mampu dan merasa bisa melalui apapun itu, tapi kearifan lokal sangatlah harus kita hargai. Jangan takabur dan selalu memohon perlindungan kepada Allah di setiap kita akan beraktivitas kemanapun. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata dalam pengucapan ataupun penyampaian yang khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.